Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Rafdiansyah, NIM 2509116045, Program Studi Sistem Informasi kelas B. Nah, di sini tuh saya ingin mempresentasikan dan mensimulasikan tugas saya itu yang tentang implementasi dan simulasi ERP UDO pada Supply Chain Management PT Poliprima Cipta Unggul. Ini lanjut ya. Di sini saya ingin menjelaskan dulu profil perusahaan dari PT Poliprima Cipta Unggul. Nah, PT Poliprima Cipta Unggul itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan helm dan produk plastik injection atau produk berbahan dasar plastik. Nah, perusahaan ini memiliki beberapa divisi yang terlibat dalam proses bisnis, yaitu marketing, PPIC, pembelian, gudang, produksi, dan penjualan. Nah, sebelum penerapan sistem ERP, pengolahan data di perusahaan ini masih dilakukan secara manual menggunakan lembar kerja, sehingga proses pencataan stok, pengadaan bahan baku, dan koordinasi antar divisi menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, perusahaan menerapkan sistem ERP menggunakan UDU untuk mengintegrasikan proses supply chain management agar pengelolaan data lebih cepat, akurat, dan terhubung antar divisi. Nah, di sini ada alur supply chain manajemen dari PT Poliprima Cipta Unggul. Yang pertama itu supplier. Nah, supplier ini itu adalah orang yang menyediakan bahan baku seperti plastik karena perusahaan ini itu merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan bahan yang terbuat pembuatan barang yang berbahan dasar plastik. Nah, supplier ini itu yang menyediakan bahan bakunya. Lalu di sini ada purchase atau pengadaan. Nah, di purchase ini itu perusahaan PT Poliprima Cipta Unggul ini itu memulai pengadaan dari supplier. Di sini mereka misalnya itu meminta beberapa kuantitas plastik. Nah, setelah melakukan pembayaran, setelah barang didapat dari supplier dan mendapatkan pembayaran, maka bahan baku atau plastik tadi itu akan disimpan di inventory bahan baku. Di sini itu inventory atau gudang dari bahan baku plastik tadi akan disimpan di gudang di bagian sini. Lanjut, setelah disimpan itu akan dilakukan proses selanjutnya itu manufacturing. Nah, manufacturing ini itu merupakan proses dibuatnya barang atau bahan jadi dari bahan baku tadi. Start dari plastik itu dibuat yaitu dari perusahaan ini tuh misalnya tuh helm. Nah, setelah barang tersebut itu sudah jadi berupa helm, maka barang tersebut atau produk tersebut akan disimpan di inventory produk jadi atau gudang khusus produk yang sudah jadi. Nah, di sini itu produk itu akan diatur dan dikelola agar stoknya itu tetap ada dan terjaga. Nah, lanjut setelah di bagian inventory atau di pergudangan ini, maka produk tadi itu akan dijual di bagian sales ini. Nah, di sini produk akan dijual ke berbagai tempat di Indonesia. Nah, setelah produk ini dijual itu lanjutnya tuh ke customer. Nah, customer ini itu adalah orang yang membeli produk tadi. Nah, customer ini tuh yang menggunakan dan memakai produk tersebut di kehidupan atau di keseharian mereka. Lanjut, ini ada arsitektur sistem dari PT Poliprima Cipta Unggul dari UDU ERP-nya. Di sini ada pertama itu dari supplier. Nah, supplier ini ke purchase. Purchase ini sudah saya bilang katakan tadi itu pengadaan bahan baku dari supplier. Nah, setelah bahan tersebut itu setelah bahan tersebut didapatkan, maka akan disimpan di inventory atau gudang. Nah, dari gudang itu bahan baku tersebut akan dikelola dan disimpan dan akan dilanjutkan ke proses manufacturing, yaitu proses pembuatan dari bahan mentah menjadi produk yang jadi seperti helm. Nah, dari bahan yang sudah jadi tadi, misalnya helm, akan dijual
dan dijualnya ini ke customer untuk digunakan di keseharian mereka. Lanjut, di sini ada siklus bisnis. Di sini siklus bisnis itu dimulai dari pemasok. Pemasok ini tadi yang menyediakan bahan baku, lalu dilanjut ke pembelian bahan baku, dan setelah bahan baku tadi dibeli, maka akan disimpan di gudang bahan baku. Di gudang ini itu produk akan dikelola dan disimpan agar dapat diproduksi menjadi sebuah helm atau produk jadi. Nah, dari produksi helm ini itu setelah produk helm ini sudah jadi, maka akan disimpan di gudang barang jadi. Nah, dari gudang barang jadi ini itu akan dikelola dan disimpan dan dijual kepada customer atau pelanggan agar bisa digunakan di keseharian mereka. Lanjut, di sini ada purchase order process. Di sini itu merupakan proses pengadahan. Yang mana dimulai itu proses ini membutuhkan bahan baku. Lalu dibuatlah sebuah permintaan penawaran atau RFQ kepada supplier bahan baku. Nah, lalu lanjut ke persetujuan pemasok. Ketika disetujui, maka purchase atau pengadaan itu bisa diorder atau di PO. Lalu bahan baku itu diterima dan pembaruan dari inventory itu diperbaharui persediaannya. Lalu lanjutkan ke tagihan vendor dan melakukan pembayaran lalu selesai. Namun jika persetujuan pemasok tadi tidak disetujui, maka revisi RFQ atau permintaan penawaran itu akan diulang kembali. Lanjut, di sini saya ingin menjelaskan mensimulasikan dulu untuk purchase order process di Odoo. Di sini lanjut. Nah, di sini ada halaman Odoo-nya. Di sini tadi kan purchase atau pengadaan itu di bagian sini di supply chain. Ini bisa diklik saja. Tapi karena di sini saya sudah membuat, karena di sini ada masukkan beberapa data untuk masuk ke dalam purchase ini. Jadi di sini saya sudah membuat untuk link domainnya. Nah, di sini ada purchase. Di sini bisa dipencet saja untuk purchase. Nah, di sini saya sudah ada beberapa mencoba untuk purchase atau pengadaan. Jadi kita klik new saja. Nah, ini di sini kita isi untuk vendornya itu siapa. Di sini saya pilih nih PT Supplier Plastik. Sini PT Supplier Plastik, ini saya tulis ulang aja untuk vendornya itu PT Supplier Plastik, misal di Samarinda. Nah, ini kita tambah atau di sini kita tentuin dulu produk apa yang ingin kita minta kepada vendor atau supplier ini. Sini misalnya di sini saya tulis itu plastik ABS. Nih, bahan plastik ABS. Ini enter. Nah, di sini kita tulis kuantitinya berapa. Di sini saya tulis itu 100. Kuantitinya 100. Lalu untuk kuantitas beratnya di sini saya isi 1000. Di enter. Ini ada order deadline sama activate arrivalnya juga di sini tertulis. Dan di sini sudah diisi untuk produknya, quantity, unit price, sudah ini 100.000. Ini ketika sudah di bagian permintaan pengadaan, di sini kita klik confirm order. Nah, di sini sudah ada purchase ordernya atau permintaan pengadaan. Di sini sudah terekam. Jadi ada vendornya, bahannya, quantity, dan sebagainya. Dan di sini itu receive atau di sini untuk receive statusnya itu masih belum diterima. Artinya ketika sudah diterima untuk bahan bakunya tadi itu bisa diklik ini untuk receive. Bisa diklik aja ini untuk receive. Nah, ini ketika sudah receive-nya tadi sudah ditekan, maka sini untuk receive statusnya tuh fully receive, artinya bahan yang kita minta tadi itu sudah diterima dan nantinya perusahaan ini akan melakukan pembayaran kepada vendor
yang sudah tertulis di sini. Oke, mungkin itu untuk simulasi ERP Odoo di bagian purchase order. Mungkin di sini kita bisa lanjut ke bagian nah, order process. Nah, di sini tuh dimulai dari permintaan pelanggan. Pelanggan ini tuh memintanya mau apa? Misalnya helm atau helm merek jenis apa. Di sini kita melakukan penawaran untuk misalnya untuk harganya berapa. Misalnya misal seharga 100 helm itu 10 juta. Itu misal. Nah, di sini ketika pelanggan menyetujui, maka kita akan proses pesanan penjualannya. Lalu di sini kita akan memerintahkan untuk orang melakukan pengiriman. Lalu di sini terdapat invoice atau semacam bukti pembayaran, atau bukan semacam bukti pembayaran, itu kayak semacam tagihan atau semacam intinya ini sebuah tagihan atau rincian pembayaran. Nah, setelah invoice ini didapatkan oleh pelanggan, maka pelanggan akan melakukan pembayaran dan selesai. Namun ketika pelanggan tidak menyetujui, itu pesanan akan dibatalkan. Oke, bisa lanjut ke simulasi. Oke, di sini tadi ada sedikit kesalahan untuk di bagian sales order process. Di sini saya lanjutkan untuk di bagian simulasi ERP Odoo-nya. Di sini saya mulai di bagian sini dulu. Nah, di sini ada tampilan utama dari Odoo-nya. Ini bisa dicari dulu untuk bagian sales itu nih. Sales ada sales. Sini bisa dipencet saja, tapi di sini saya sudah membuat untuk domainnya. Karena di sini itu nanti dibuat dulu untuk beberapa data atau diisi dulu beberapa data. Langsung saja, karena di sini saya sudah membuat untuk domainnya. Jadi langsung saja di sini ada di sini. Nah, ini ada sales, bisa dipencet. Jadi saya juga sudah membuat beberapa di sini, bukan membuat di sini saya sudah mencoba gitu. Jadi bisa dibuat aja untuk baru. Nah, di sini kita klik untuk nama pelanggannya itu misal ini ada toko helm Balikpapan. Bentar. Ini kita tambahkan produk. Sini, nah ini bisa di sini saya tulis helm full face. Lalu untuk kuantitasnya 100. Baru harga satunya itu 100.000. Nah, bagian saat ini ada nama pelanggan atau orang yang ingin membeli produk dari kita, dan yang produk yang mereka beli itu adalah helm full face sebanyak 100 dengan harga satuan itu 100.000. Lalu di sini kita konfirmasi saja untuk permintaan pelanggannya. Konfirmasi. Di sini sudah terbuat untuk permintaan pelanggannya dengan rincian harga ini 10 juta sebelum pajak, dan pajak barang itu 1.100.000. Totalnya itu ada 11.100.000. Lalu ketika sudah di bagian sini itu kita akan membuat faktur atau invoice untuk bisa diberikan kepada pelanggan, yaitu sebuah rincian pembayaran atau harga yang harus dibayar. Di sini kita buat faktur, ini faktur reguler atau invoice, buat draft. Di sini itu ada draft untuk invoice yang invoice-nya dengan ada rincian harga dan jumlah dari barang yang mereka minta atau mereka beli ke perusahaan PT Poliprima Cipta Unggul ini. Lalu di sini kita konfirmasi saja. Nah, di sini dan invoice atau faktur ini tuh bisa dikirim ke pelanggannya. Dan ketika sudah terbayar, ini bisa diklik untuk bayar. Nah, ini ada jurnal bank, metode pembayaran payment. Lalu di sini create payment. Dan ketika sudah berhasil dibayar, maka invoice itu akan lunas ketika sudah dibayar. Nih, sudah dimulai membayar 0, dibayar pada tanggal 8 bulan 6 2026. Oke, mungkin segitu saja untuk bagian sales order process. Di sini sales order. Nah, ini ada e-commerce process. Di sini dimulai dari pelanggan mengunjungi website.
website itu nanti mereka akan menjelajahi produk, dan ketika sudah ketemu produk yang dibeli maka masukkan ke dalam keranjang, lalu mereka tuh melakukan check out, lalu melakukan pembayaran. Ketika pembayaran berhasil, maka proses pemesanan itu akan diproses, lalu dilakukan pengiriman barang, dan produk itu akan diterima dan selesai. Namun ketika pembayaran tidak berhasil, maka akan diulangi pembayarannya. Oke, bisa lanjut ke bagian simulasi di Udunya. Oke, lanjut ke bagian oh iya. Ini. Nah, untuk tadi kan e-commerce nih, ada website e-commerce. Di bagian e-commerce di sini sama seperti tadi, di sini saya sudah membuatnya. Maka di sini saya langsung saja ke bagian ini. Nah, website yang sudah saya, ini pelanggan bisa melihat-lihat dulu, dan di sini ada toko, yaitu barang yang dijual di website ini atau e-commerce ini. Di sini ada tuh helm full face yang seharga 100.000. Di sini tuh pelanggan alurnya tuh akan ngeklik nih, dimasukkan ke dalam keranjang, lalu lihat keranjang, dan di sini ada untuk helm full face harga 100.000 dan pajak barang tuh 11.000 dengan totalnya 111.000. Di sini pelanggan bisa langsung check out jika ingin membelinya, check out, dan sini itu pelanggan akan memilih dulu metode pengiriman yang mau seperti apa, dan juga mengisi alamatnya. Di sini saya sudah mengisi alamat saya. Ini saya konfirmasi saja. Di sini juga dipilih metode pembayaran. Di sini ada transfer rekening, dipilih dan bayar sekarang. Dan di sini bisa ditunggu untuk proses pembayaran. Nah, di sini artinya tuh pembayaran sudah selesai, maka di sini adalah seperti bukti atau invoice, rincian dari harga yang mereka dari pelanggan itu beli. Nah, ini terima kasih atas pesanan Anda. Mungkin dari e-commerce ini sampai di sini saja. Nanti ini setelah melakukan pembayaran selesai, itu nanti barang akan dikirim dan akan diterima oleh pelanggan. Lanjut ke bagian selanjutnya. Setelah e-commerce proses itu ada kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil analisis dan simulasi menggunakan ERP Udo Panas PT Poliprima Cipta Unggul, dapat disimpulkan bahwa Udo mampu mengintegrasikan proses bisnis perusahaan mulai dari pengadaan bahan baku atau purchase order, pengolahan persediaan, inventory, penjualan atau sales order, hingga proses e-commerce dalam satu sistem yang terintegrasi. Nah, implementasi ERP Udo membantu meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat aliran informasi, mengurangi kesalahan pencatatan, serta mendukung pengelolaan supply chain manajemen yang lebih efektif dan terstruktur. Nah, sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang.